Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Novi Nurhayati sebagai pemapar materi dan Feni Rahmawati sebagai penanggap, Novran Juliandri Bakti sebagai penanggap, Mau Fauzan sebagai penanggap. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai materi sejarah masyarakat Indonesia. Nah, langsung saja pada pokok materi, yaitu pertama definisi dari manusia purba. Manusia purba adalah makhluk yang sudah ada jauh sebelum manusia terlahir di bumi. Banyak yang menyatakan bahwa manusia zaman purba merupakan nenek moyang manusia pada zaman modern ini. Nah, penelitian mengenai manusia purba kala masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun, dalam perkembangannya banyak ditemukan jejak prasejarah yang menunjukkan kehidupan dan keberadaan dari manusia purba kala ini. Manusia purba ditemukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya yaitu cara hidup manusia purba. Dari awal kemunculannya, manusia purba memiliki cara hidup yang berubah seiring waktunya. Cara hidup manusia purba dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama adalah masa Paleolitikum, yakni adalah ketika manusia purba masih berburu dan mengumpulkan makanan ataupun meramu. Yang kedua adalah masa Mesolitikum, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga adalah masa Neolitikum, yakni masa ketika mereka mulai bercocok tanam. Yang keempat adalah masa Megalitikum, yakni masa yang disebut juga sebagai masa perundian atau logam. Dan pada masa ini, manusia sudah bisa menciptakan benda dari logam dan hidupnya jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Materi selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba itu terbagi menjadi 6 jenis yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yakni fosil Meganthropus paleojavanicus berhasil ditemukan di Sangiran pada tahun 1936 sampai 1941. Berbeda dengan manusia purba lainnya, tinggi Meganthropus paleojavanicus dapat mencapai 2,5 meter. Nah, yang selanjutnya yaitu Pithecanthropus mojokertensis, yaitu fosil yang ditemukan di Mojokerto atau Jawa Timur. Fosil ini ditemukan pertama kali pada tahun 1936 dan nama Pithecanthropus mojokertensis memiliki arti manusia kera dari Mojokerto. Yang selanjutnya yaitu Pithecanthropus soloensis, yaitu yang artinya manusia kera berjalan tegak. Fosil manusia purbakala jenis ini pertama kali ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Yang selanjutnya yaitu Homo wajakensis, yaitu ditemukan juga di Solo. Fosil ini ditemukan oleh Ten Hart, Oppert North, dan juga GHR von Koenigswald. Lanjut, yaitu Homo wajakensis adalah pertama kali ditemukan di Wajak, yaitu Tulungagung. Fosil ini ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Yang terakhir yaitu Homo floresiensis. Manusia purbakala ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Fosil ini ditemukan pada tahun 2003 di Gua Kapur, Liang Bua. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa Praksara, masa Hindu-Buddha dan Islam, karya Triworo Setyaningsih, tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut dimotori oleh datangnya pengaruh India. Selain membawa agama Hindu dan Buddha, kemajuan yang menyolok dari sistem kerajaan ini adalah birokrasi yang menjadi alat menjalankan pemerintahannya. Lanjut yaitu masyarakat pada masa kerajaannya itu pada bidang agama. Masyarakat Indonesia pada zaman dulunya memiliki kepercayaan memuja roh nenek moyang. Namun setelah masuknya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, mereka mulai beralih kepercayaannya yaitu
menjadi Hindu-Buddha pada kalangan elit. Yang kedua adalah pada bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadi masyarakat Indonesia mengenal kasta, yaitu mengenal sistem kasta. Yang pertama adalah sistem kaum pendeta dan sarjana, kesatria, para kesatria dan pejabat, dan bangsawan wasia, para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit sudra, para rakyat jelata, dan pekerja kasar. Sistem kasta ini juga berlaku di Indonesia, berbeda dengan ada yang di India. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat dan agama di kerajaan Kutai. Lanjut yaitu pada bidang politiknya. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu menjadi kepemilikan wilayah yang luas, yang baik, terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Pemimpin ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum. Yang kedua mengenai bidang sastra dan bahasa. Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa dikenal dengan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir itu pada bidang pendidikannya. Lembaga pendidikan seperti asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya yaitu masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Masa penjajahan di Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas wilayah Indonesia seperti yang ada pada masa sekarang. Dan pada masa kolonial ini terbagi menjadi dua, yaitu masa kolonial Belanda dan masa kolonial Jepang. Pada masa kolonial Belanda, selama abad ke-18, Verenigd Oost-Indisch-Compagnie disingkat dengan VOC, memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadikan kekuatan utamanya di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa. Pada masa kolonial Belanda ini terdapat tanam paksa, yang mana pada era tanam paksa pada kolonial Belanda menyebutnya dengan kultur stelsel, yang artinya sistem kultifikasi di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Dan secara umum, ini berarti bahwa petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang tentunya Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Selanjutnya yaitu pada zaman liberal India Belanda. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Nah, selanjutnya yaitu politik etis dan nasionalisme Indonesia. Politik etis yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melakukan intervensi negara secara langsung dalam kehidupan ekonomi, dipromosikan dengan slogan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Yang selanjutnya yaitu pada masa Jepang, yang mana Jepang resmi memasuki Indonesia pada 8 Maret 1942. Kala itu Jepang merebut kekuasaan dari tangan Belanda, yang pada awalnya Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menyebarkan semboyan 3A, yakni Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia.
Rakyat Indonesia pun menerima Jepang dengan menganggap mereka sebagai pahlawan. Rakyat Indonesia menilai sudah melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Dan selanjutnya ialah kondisi masyarakat Indonesia masa pendudukan Jepang. Indonesia menaruh banyak harapan pada pemerintahan Jepang. Mereka berharap dapat membeli pangan dengan harga yang murah. Namun, terjadi malah sebaliknya. Harga sandang justru meningkat, persediaan pangan juga tidak ada. Lantaran sudah dialihkan pada tentara yang mengikuti Perang Suci. Dalam bidang pertanian, para petani Indonesia dipaksa untuk meningkatkan hasil panen seperti sayur mayur. Kemudian pada malam hari, semua hasil pangan diangkut secara diam-diam oleh Jepang. Hal ini membuat rakyat Indonesia menderita. Yang selanjutnya yaitu kondisi politik. Kebebasan politik bermasyarakat Indonesia dibungkam erat oleh Jepang. Rakyat tidak diperbolehkan memberikan pendapat. Jepang juga menerapkan sistem pemerintahan yang fasisme. Di samping itu, mereka juga menyegel radio dan melarang penerbitan surat kabar. Ini dilakukan agar masyarakat tanah air tidak mengetahui kabar pasukan sekutu dan hanya menerima kabar resmi dari pemerintahan Jepang. Yang selanjutnya yaitu eksploitasi tenaga kerja Indonesia. Tidak hanya sumber daya alam, Jepang juga mengeksploitasi tenaga kerja rakyat Indonesia secara besar-besaran. Ini dilakukan agar mereka mampu memenangkan perang melawan sekutu. Beberapa cara Jepang dalam mengeksploitasi tenaga kerja adalah yang pertama, romusa atau kerja paksa tanpa upah. Yang kedua adalah kinrohoshi atau kerja paksa tanpa upah bagi tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah wajib militer, yaitu Seinendan, barisan pemuda untuk melawan sekutu, Keibodan, barisan pembantu polisi untuk menjaga keamanan desa, dan Fujinkai, barisan wanita atau wanita palang merah serta wanita penghibur, Jawa Hokokai atau penghimpun kebaktian raya Jawa, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu zaman pasca kolonial, yang mana pada era kemerdekaan Soekarno membacakan proklamasi pada hari 17 Agustus 1945. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran, sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, pasukan pembela tanah air atau PETA, para pemuda dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya, kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang selanjutnya yaitu pada era Orde Baru. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh oleh Soekarno pada masa akhir jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakan struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam sebagai besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada masa Orde Baru ini terdapat 3 peristiwa besar, yaitu pertama adalah pemberontakan Irian Jaya, yang kedua adalah lepasnya Timur Timor, yang ketiga adanya krisis ekonomi. Yang terakhir adalah era reformasi, yang mana era reformasi ini pada pemerintahan Habibie. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet, salah satu pentingnya kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program
pemulihan ekonomi. D. Juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Yang kedua adalah pada pemerintahan Presiden Wahid. Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahnya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Selanjutnya yaitu pada pemerintahan Megawati. Pada sidang umum MPR pertama pada tahun 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR untuk meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan ketidakterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan Presiden yang memberikan kekuasaannya kepada wakil presidennya yaitu Megawati. Di mana Megawati mengambil alih Presiden tak lama kemudian dan membentuk kabinet gotong royong pada tahun 2002 masa pemerintahan ini mendapat pukulan besar ketika Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRI berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Selanjutnya yaitu pemerintahan Yudhoyono. Pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden yang pertama secara langsung oleh rakyat. Kemudian membentuk kabinet Indonesia Bersatu, dan pemerintahan ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dari teman-teman maupun kritik dan saran serta pertanyaan, saya persilakan. Izin memberi tanggapan moderator. Moderator izin memberi tanggapan. Dipersilakan Muhammad Fauzan. Oke, baik, terima kasih. Ada beberapa tanggapan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu untuk kritik dan saran. Ini untuk kedepannya sih gitu. Alangkah baiknya kita dalam memaparkan yang memang poin-poinnya saja gitu. Meskipun ya penjabarannya itu panjang, mungkin lebih bisa disingkat dan lebih sederhanakan lagi. Itu sih untuk dalam segi kritik dan saran. Lalu saya di sini juga ada pertanyaan, mungkin dari moderator maupun dari teman-teman bisa menjawab atau menanggapi pertanyaan saya. Yaitu, dari sekian banyak zaman yang dilalui masyarakat Indonesia, mulai dari zaman purba hingga zaman pasca kolonial sampai saat sekarang yang kita rasakan saat ini, kira-kira apa yang menjadi faktor utama pembeda perkembangan antar zaman tersebut? Baik, saya ulangi lagi. Dari sekian banyak zaman yang dilalui masyarakat Indonesia, mulai dari zaman purba hingga zaman pasca kolonial dan sampai yang saat kita rasakan saat sekarang ini, kira-kira apa yang menjadi faktor utama pembeda perkembangan antar zaman tersebut? Sampai moderator, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Fauzan. Baiklah, dipersilakan kembali bagi teman-teman yang ingin menanggapi mengenai materi kita pada kali ini. Saya persilakan. Coba diulangi lagi poin-poinnya aja. Tadi terlalu panjang sih pertanyaan Fauzan. Oke, baik, izin ya moderator untuk mengulangi kembali. Pertanyaan saya, ini kan moderator banyak menjelaskan mulai dari zaman purba, kehadiran masyarakat Indonesia sampai zaman pasca kolonial. Nah, dari sekian banyak zaman yang kita lalui itu, kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama pembeda perkembangan antar zaman tersebut? Mungkin itu sih kata kuncinya. Apa sih yang menjadi faktor utama pembeda dari perkembangan antar zaman tersebut? Sekian, terima kasih. Izin menjawab moderator.
Dipersilakan saudara Nofran. Terima kasih moderator. Mungkin singkat saja saya menjawab pertanyaan dari saudara Fauzan. Mungkin itu lebih ke hal apa ya? Sifatnya tuh ke persoalan yang sifatnya mengarah ke ilmu pengetahuan sih, pembeda antara perkembangan zaman ini. Setiap perkembangan zaman itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan juga, yang mana ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk perkembangan zaman. Mulai dari zaman purba itu kan, ya ibarat kata zaman purba ya masih minim ilmu pengetahuannya. Terus beralih dan kita pun juga bisa dikatakan sangat makmur di zaman kerajaan. Namun kita selalu dibombardir, diadu domba oleh pas di waktu masa kolonial. Jadi kita tuh di zaman kerajaan, mau itu dalam arti kata apapun kerajaan agamanya, dalam notabene maupun Hindu, Buddha atau Kristen atau kerajaan Islam gitu, Kesultanan Islam, kita tuh sudah punya duduk tegaknya gitu. Kalau kata kalau kata pada tokoh-tokoh dulu itu, orang-orang Indonesia itu dia punya filosofinya sendiri. Dia punya filosofi timur atau filosofi orang Nusantara gitu. Dia nggak berpatokan pada filosofi barat. Jadi kita tuh punya ilmu pengetahuan. Jadi ya pada dasarnya ilmu pengetahuan lah yang membentuk perkembangan itu. Dan ilmu pengetahuan juga yang membuat perkembangan zaman itu terus meningkat. Dan akhirnya karena ilmu pengetahuan kita itu selalu dihancurkan di zaman kolonial, jadi orang-orang penjajah itu yang lebih berkuasa. Pada akhirnya kita memberontak karena kita lebih ngerasa wah kita harus melawan penjajah, kita tidak boleh ditindas terus. Jadi akhirnya adalah istilah kemerdekaan, nasionalisme, dan pada akhirnya kita merdeka dan mengalami banyak perubahan. Dan itu sih awalnya perbedaannya itu di ilmu pengetahuan sih. Ilmu pengetahuan basisnya itu sekolah, lagi penelitian, membuat organisasi, akhirnya timbullah sebuah kemerdekaan dan kita bisa ngerasain zaman reformasi ya pada saat itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudara Nofran atas pertanyaan dari Maul Fauzan. Nah, bagi teman-teman lagi yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Fauzan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Dipersilakan, Feni. Menurut saya kunci utama yang menjadi faktor pembeda pembeda perkembangan antar zaman tersebut yaitu adalah perkembangan pola pikir manusia yang semakin bergerak maju, ditambah faktor singgungan dari kemajuan zaman dan lingkup sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penambahan jawaban dari saudara Feni. Saya kembalikan kepada saudara Fauzan, apakah sudah paham mengenai jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih pada rekan Nofran dan Feni. Dari pertanyaan saya, alhamdulillah saya cukup paham dan cukup mengena poin-poin penting yang ingin saya dapatkan itu. Itu tadi ada yang mengatakan mengenai faktor pendidikan dan juga ada yang mengatakan mengenai faktor pola pikir dan singgungan lingkungan sekitar. Mungkin itu juga menjadi istilahnya kayak poin utama dari perkembangan masyarakat Indonesia mulai dari zaman awal purba datang ke daerah Indonesia sampai zaman yang kita rasakan sekarang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh rekan dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akhiri diskusi kita mengenai materi kita pada kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like it's trying to get inside of my mind, you know?